Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Teh Fajar, apa kabar Anda? Ini saya senang banget, saya lagi di Pantai Lon Malang. Ini di daerah Madura, di tempat saya tinggal. Nah, teman-teman, karena saya nggak melewatkan suasana yang bagus ini, jadi saya akan tetap berbagi manfaat ke teman-teman semua, ya, terutama untuk para calon pasutri, ya, supaya Anda bisa pilih-pilih, terutama untuk perempuan, ya. Karena ini ada yang tanya sama saya, Teteh, ada nggak sih Teh ciri-ciri laki-laki yang suka jajan, ya? Kayak gimana? Akan Teteh bahas ya. Nah, ini buat laki-laki yang suka jajan, ini Anda harus jaga-jaga atau jangan lakukan sama sekali, ya. Kotor, nanti malah jadi penyakit dan kasihan calon istri Anda. Oke? Kali ini saya akan bahas ada beberapa poin atau beberapa ciri fisik, ya, seorang lelaki yang doyan jajan. Tidaknya ada 7, ya, bahkan ada 8 ciri laki-laki yang suka jajan dan sudah kena penyakit. Ini hati-hati, yang sudah kena penyakit. Oke, ya, akan saya bahas. Yang pertama, ciri laki-laki yang suka jajan itu biasanya keluar cairan. Jadi ada 2 cairan, sorry ya, ini angin kenceng. Ada 2 cairan, teman-teman, dan ini cairannya abnormal. Jadi bukan mazi, bukan pula cairan setelah keluar, ya, ataupun jadi ada 2 cairan abnormal. Yang pertama itu cairannya itu putih, seperti putih susu atau kayak nanah gitu, ya, keluar pada saat tidak pada saat tegak atau tidak pada saat ya keluar gitu, ya. Jadi kayak pipis nanah gitu, ya. Terus yang kedua cairannya ini bening. Oke, dan keluar pas mau pipis itu sakit biasanya, ya. Nah, itu cirinya, keluar 2 jenis cairan yang abnormal, bukan mazi, bukan pula. Oke, yang kedua ada benjolan di area rudalnya. Oke, benjolannya ini bisa besar, bisa kecil, bahkan putih, ya, warnanya putih, benjolan kayak gitu. Ini biasanya ada pada orang yang sudah terinfeksi HIV positif. Nih, hati-hati, ya, teman-teman yang suka jajan, hati-hati, kita nggak pernah tahu yang main sama kita ini bersih atau tidak, berpenyakit atau tidak. Jadi lebih baik diperhentikan saja. Kalau memang Anda belum nikah, ditahan dulu. Kalau nikah, cukup dengan pasangan sah Anda. Oke? Selanjutnya, ciri lelaki yang suka jajan dan sudah terkena penyakit. Si bijinya atau si buahnya ini bengkak di salah satu, ya. Terus kalau dipegang itu sakit. Bengkak salah satu, kalau dipegang sakit. Coba perhatiin. Sebab kalau yang nggak ada masalah, yang sehat, itu kanan kiri itu akan sama. Besarnya sama, nggak sakit kalau dipegang, ya. Bahkan punten kalau dimainin sama pasangannya juga nggak sakit. Nah, ini kalau yang sudah terkena penyakit akan sakit di salah satu karena bengkaknya itu, ya. Ini yang kena gejala kayak gini biasanya orang yang sudah terinfeksi atau pasca dia terinfeksi gonore. Hati-hati sekali, teman-teman, ya. Selanjutnya ada luka borok pada bagian P-nya atau di rudalnya, ya, kemerahan dan nggak sakit. Ini adalah infeksi primer pada orang yang terkena sifilis. Ih, ngeri banget, ya. Nah, itu beberapa ciri orang atau laki-laki yang suka jajan dan sudah terkena penyakit. Dan masih ada lagi, teman-teman, namun sebelumnya saya mau kasih info menarik buat teman-teman semua, ya. Buat para suami yang mainnya cuma sebentar, tegaknya nggak sempurna, ini Teteh punya solusi untuk Anda para suami. Teteh punya madu pria perkasa BT Fajar, ya. Ini gambarnya di sini. Karena Teteh lagi di luar, jadi nggak bawa produk, ya. Gambarnya ada di sini. Khasiatnya yang pertama untuk dokter stamina Anda. Terus libidonya biar keluar. Terus syahwatnya biar ada terus, biar tahan lama juga, ya. Ini bagus sekali. Cara minumnya, minum 1-2 sendok makan 1 jam sebelum Anda melakukan jima bersama pasangan Anda. Namun diingat, teman-teman, ini hanya diminum ketika Anda membutuhkan saja atau ketika stamina Anda sedang kurang oke, ya. Supaya menjaga mindset Anda bahwasannya saya itu kuat gitu, tanpa harus meminum apapun, mau itu jamu, obat, atau apapun gitu, ya. Saya kuat tanpa apapun, dibarengi dengan olahraga dan pola hidup sehat, jangan begadang juga. Oke? Informasi lebih lanjut, teman-teman bisa
klik di deskripsi ya, kolom deskripsi. Di situ sudah saya sertakan nomor WA yang bisa Anda hubungi ya. Itu admin saya. Teman-teman bisa tanya harga, manfaat, terus cara minumnya ya. Semua teman-teman bisa tanyakan pada admin saya. Oh iya teman-teman, kopi rempah by Teh Fajar ada ya. Ada level 1, 2, dan kopi jahe. Ini gambarnya ada di sini ya. Kopi level 1 itu mengandung kapulaga, jahe merah, jinten hitam, dan kayu manis. Kopinya kita pakai kopi hijau dari Banyuwangi. Untuk yang level 2 ini tanpa kayu manis. Hanya kapulaga, jahe merah, lada hitam, kopi hijau. Dan satu lagi kopi jahe by Teh Fajar ya. Kopi jahenya jahe merah pilihan. Ini oke banget. Untuk level 1 ini bagus bagi Anda yang penderita diabetes karena ada kayu manisnya ya ataupun keningar. Informasi lebih lanjut teman-teman seperti biasa ada pada kolom deskripsi ya. Teman-teman bisa cek di situ nomor yang bisa Anda hubungi. Dan teman-teman juga bisa tanya sama saya. Diskusi juga boleh. Kalau malu lewat kolom komentar karena kelihatan, boleh berkirim email supaya lebih privasi ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Tadi yang terakhir itu ciri lelaki yang suka jajan dan sudah terkena penyakit. Tadi sebelumnya kemerahan ya, atau ada benjolan seperti borok gitu ya, kayak borok, tapi nggak sakit. Nah selanjutnya teman-teman, apalagi cirinya? Gatal pada area P-nya, terutama di area rambutnya itu. Itu khawatir ada kutu yang ditularkan lewat jima ya. Nih hati-hati nih. Jadi kalau gatel gitu ya, coba lihat takutnya ada kutu. Oke, selanjutnya bengkak pada mulut P-nya. Bengkak ini juga bisa dinamakan infeksi mulut ikan. Jadi ini paling gampang sekali dilihat karena dari bentuknya juga udah kelihatan. Punten, si area rudalnya itu, si lubang tempat keluar pipisnya itu monyong gitu ya, kayak mulut ikan. Kebayang nggak sih? Kayak mulut ikan kayak gini. Nah itu kayak gitu. Ini buat perempuan. Kalau misalnya mau nikah, boleh ya teman-teman lihat dulu. Kalau sekiranya calon suami teman-teman ini, kayaknya ini kurang baik nih, boleh ya teman-teman lihat. Tapi jangan hanya berdua, oke? Dilihat dengan saya sama dokter gitu ya, nggak apa-apa. Nah ini yang paling kelihatan banget ya, bengkak pada mulut P-nya. Dan yang terakhir, bau nggak sedap ya pada area rudalnya itu. Jadi ngeluarin bau yang nggak sedap. Pokoknya baunya itu bau aneh gitu ya. Selain satu kurang jaga kebersihan, selain itu juga karena kebanyakan gonta-ganti pasangan, jajan, jadinya bisa menimbulkan bau pada area genitalnya. Oke? Nah, ini teman-teman saya sengaja kenapa share ini karena tidak sedikit. Ini saya kasih sama perempuannya. Nanti juga saya akan bahas ya perempuan yang sudah terkena penyakit atau perempuan yang suka jajan gitu ya. Sorry, bukan jajan tapi gonta-ganti pasangan. Nanti saya akan bahas supaya adil, nggak cuma suami aja. Cuma karena ini ada kejadian, istrinya ini orang baik teman saya, lalu menikah dengan pacarnya yang notabene ternyata dia itu nggak baik gitu ya, suka jajan. Akhirnya teman saya pun kena gitu, jadi keluar nanah gitu ya. Jadi pipis nanah lah, kayak gitu ya. Ini hati-hati. Untuk yang punya sudah ada gejala seperti ini, cepat-cepat Anda konsultasi atau periksakan diri Anda ke dokter spesialis ya, dokter spesialis kulit dan kelamin. Ini wajib sekali teman-teman, supaya apa? Infeksinya tidak menyebar dan Anda berhenti jajan. Jangan ngasih infeksi ke yang lain. Jangan ngasih infeksi ke orang tersayang Anda. Oke? Oke teman-teman, sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Anda semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.